Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Koko Priandoko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Wanodia Sofiarini Auza, SPD, atau yang biasa dipanggil Ibu Auza. Beliau selaku guru mapel matematika di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Auza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Auza? Alhamdulillah sehat Pak Kuku. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Bu. Oh iya Pak. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau yang sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Kemudian tujuan yang dilakukan untuk supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Dan kenapa kita harus melakukan tahapan praobservasi adalah sebagai proses tahapan awal kita dalam melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa jenis pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu Auza capai? Ya baik Pak Kuku, terima kasih. Yang pertama, tujuan pembelajaran saya pada yang akan saya lakukan besok adalah peserta didik mampu membedakan kumpulan yang mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu menentukan yang mana yang anggota himpunan dan yang mana yang bukan anggota himpunan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu menyatakan himpunan dengan berbagai cara, bisa berbagai menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat-sifat, dan menotasi pembentukan himpunan. Baik, jadi ada 3 tujuan yang ingin Ibu laksanakan. Jadi itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang Ibu antara lain peserta didik mampu membedakan kumpulan himpunan dan bukan himpunan. Kemudian diharapkan dan menyatakan himpunan dengan berbagai cara, seperti menyebutkan anggota, menuliskan sifat-sifat yang dimiliki, dan notasi pembentuk himpunan. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi, Bu? Oh iya, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin saya lakukan. Yang pertama area pengetahuan dan juga area keterampilan. Baik, jadi area yang ingin Ibu capai adalah bagian dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya? Iya Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, model, ataupun model pembelajaran ya Bu? Iya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya Pak. Untuk metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, berarti strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk metode, Ibu menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas besok, Bu? Oh iya, untuk media saya menggunakan LKPD, lembar hasil observasi, PowerPoint, laptop, LCD, seperti itu Pak. Baik, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kemudian jam berapa? Ibu akan laksanakan hal tersebut, Ibu? Insya Allah pembelajarannya besok Pak, hari Jumat besok saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7 Pak. Jadi pada hari Jumat besok di kelas 7 ya Bu ya? Iya Pak. Baik, jadi pada hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu yang Ibu ajar dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat beberapa hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira yang Ibu dapatkan pada hari ini apa Bu?
Ya, saya mendapatkan bayangan keyakinan ya Pak, keyakinan untuk melakukan pembelajaran besok, media yang mau saya gunakan, metode yang saya gunakan, saya udah terdapat bayangan setelah melakukan percakapan ini dengan Bapak. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pasca observasi ini. Kemudian sampai bertemu lagi di observasi kelas hari Jumat ya Bu ya. Iya Pak. Demikian percakapan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada observasi kegiatan kelas. Terima kasih Bu Oza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi di observasi kelas besok Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua. Jadi sebelum mulai pembelajaran, coba dicek dulu di bawah kakinya kalau masih ada sampah silahkan dibuang ke tempat sampah. Dicek dulu coba kebersihan kelasnya. Nah, dibuang Reza, coba dibuang sampahnya. Gak ada sampah? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir nggak? Masuk semua? Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba ketua kelas dipimpin dulu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Materinya? Iya, himpunan. Tahu dari mana, Nak? Oh, dari LCD di depan ya. Ya, pintar sekali. Nah, sekalian kan ini materi baru ya. Kita baru akan mempelajari ini hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan kalian buat belajar himpunan. Kalian kan ini materi yang baru disampaikan pada hari ini ya, bab baru. Nah, kalian harapan Ibu, kalian bisa mengerti apa itu yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Selanjutnya, kalian Ibu harap bisa menjelaskan yang mana yang anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Nah, sebelum mulai belajar, tentunya kalian hari ini akan belajar dengan berkelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, jadi nanti akan ada 3 atau 4 kelompok kecil yang berisikan anggota yang berbeda-beda. Jadi nanti kita belajar dengan kelompok-kelompok kecil. Ya, baiklah. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Coba perhatikan dulu video di depan ya. Nah, sekali LKPD-nya dibuka di halaman pertama. Di LKPD tersebut, nah perhatikan, apakah himpunan itu? Nah, ini merupakan pertanyaan yang bakal kita jawab. Berikut adalah contoh dari himpunan. Coba Reza dibaca contoh himpunan apa aja Reza? Nih, dibaca. Berikut adalah contoh himpunan kumpulan siswa perempuan di kelas 7. Terus Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Kumpulan buah yang di huruf N. Kumpulan hewan yang dua. nah, ini adalah contoh dari himpunan. Coba diperhatikan. Ada kumpulan siswa perempuan kelas 7, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus, kumpulan buah yang diawali huruf
Ini contoh himpunan. Selanjutnya akan Ibu berikan contoh yang bukan himpunan. Coba Natasha dibaca contoh yang bukan himpunan. Berikut contoh yang bukan himpunan. Kumpulan siswa perempuan yang cantik, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan gunung yang tinggi, kumpulan pelajaran yang disenangi, kumpulan makanan lezat. Nah, jadi dari contoh-contoh tersebut, nah tadi kamu sudah diberikan contoh yang himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, sekarang ini pertanyaannya, mengapa kumpulan siswa perempuan termasuk himpunan, tetapi kumpulan siswa perempuan yang cantik bukan termasuk himpunan? Nah, udah ada bayangan belum? Kenapa kok siswa perempuan itu himpunan, tapi perempuan yang cantik bukan himpunan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian sudah diberikan LKPD. Jadi, sekarang dikerjakan LKPD-nya. Sekarang mulai berkelompok, kerjakan LKPD-nya. Dibaca langkah-langkahnya. Cut, Mother. Ya, coba dikerjain. Coba dari contoh himpunan dan bukan himpunan. Tuliskan kumpulan mata pelajaran yang kamu sukai. Coba ditulis, Wita, apa aja? Mata pelajarannya tuliskan kumpulan mata pelajaran yang dipelajari. Nah, yang dipelajari apa aja? Coba ditulis. Nah, coba kelompok lain juga berdiskusi ya untuk menjawab permasalahannya. Dijawab kan nggak apa-apa, jawab sesuai gitu. Apa? Nah, kalau sudah diisi, dijawab pertanyaan nomor 2. Kumpulan mata pelajaran yang menyenangkan. Nah, menurut kamu menyenangkan apa aja? Coba ditulis. Jangan main berdiskusi. Terus diisi. Sini saya isi, kamu nanti maju ke depan ya, mau presentasi. Oke, kalau kalian sudah selesai menyelesaikan LKPD, sekarang Ibu mau tahu hasil dari diskusi kelompok kalian. Coba dari kelompok 1 dulu, maju, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dibacakan hasil LKPD-nya. Nah, maju di sini. Salah satu membacakan hasil LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan mempresentasikan hasil LKPD. LKPD. Ya, dibacain aja dari pertanyaannya, Juwita. Dari pertanyaannya langsung. Yang kalian jawab. Pertanyaan pertama, tulislah kumpulan mata pelajaran yang Anda pelajari di kelas 8 SMP. Seni budaya, bahasa Inggris, IPA, PKN, prakarya, IPS, bahasa Lampung, dan bahasa Inggris. Soal kedua, tulislah kumpulan mata pelajaran yang menyenangkan dan yang kamu pelajari di kelas 8. Yang pertama, matematika, seni budaya, bahasa Indonesia, dan prakarya. Lanjut. Lalu, apakah jawabanmu dan teman sekelasmu akan sama? Berbeda karena setiap anak kesenangannya berbeda-beda. Langsung ayo kita menggali informasi langsung pada sekolah dasar dulu. Pada saat sekolah dasar dulu, kamu tentu telah belajar tentang hewan-hewan pemakan rumput dan hewan-hewan pemakan daging. Sekarang coba kamu sebutkan 2 hewan pemakan rumput yang kamu ketahui. 1 kerbau, 2 sapi. Selain hewan pemakan rumput, coba kamu sebutkan juga 2 hewan pemakan daging. 1 harimau, 2 singa. Keempat, nama hewan yang telah kamu tulis tersebut memiliki ciri-ciri yang jelas. Kerbau dan sapi adalah jenis hewan pemakan rumput
Harimau dan singa adalah jenis hewan pemakan daging, sehingga harimau dan singa merupakan himpunan hewan pemakan daging. Lanjut, gambar berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Langsung ke lembar berikutnya, yang elemen dan bukan elemen. Yang coba kamu perhatikan pengelompokan. Coba kamu Perhatikan pengelompokan ekstrakurikuler pada kejadian 1 dan 2. Gambar tersebut dapat kita jadikan contoh himpunan. Misalkan, ekskul olahraga adalah himpunan O, ekskul musik adalah himpunan M. Himpunan O, Rudi, Yunis, Ridwan, dan Jihan. Himpunan M, Jimmy, Naila, Adit, dan Rizky. Dari gambar di atas dapat kita temukan beberapa hal sebagai berikut. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital A, B, C, M, dan N. 2. Himpunan O dan M dapat ditulis dengan O. himpunan O, isinya siapa saja? Rudi, Yunis, Ridwan. Ridwan, dan Jihan. Himpunan M, isinya? Jimmy, Naila, Adit, dan Rizky. Ya. Lanjut. Himpunan O memuat Rudi, maka dikatakan Rudi adalah anggota himpunan O, atau sering disebut Rudi adalah elemen himpunan O. Dilambangkan dengan Rudi. Elemen O. 4. Himpunan M tidak memuat Sarah, maka disebut Sarah bukan anggota himpunan M, atau Sarah bukan elemen himpunan M yang dilambangkan dengan Sarah. Bukan elemen himpunan M. Iya. Nanti sudah dijelaskan ya. Berarti kesimpulannya, yang namanya himpunan itu apa? Himpunan adalah sesuatu yang terdefinisi dengan jelas. Tadi kan diberikan permasalahan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Ya. Oke. Jadi dapat disimpulkan ya dari LKPD tadi, ternyata yang merupakan himpunan adalah sesuatu hal yang terdefinisi dengan jelas. Jadi jelas anggotanya. Kenapa tadi siswa perempuan itu himpunan sedangkan perempuan yang cantik bukan himpunan? Karena siswa perempuan terdefinisi dengan jelas. Jenis kelamin cuma ada 2, kalau nggak laki-laki perempuan. Tapi kata-kata cantik itu tidak terdefinisi dengan jelas karena cantik merupakan kata sifat. Jadi setiap hal yang bersifat relatif, tidak semua orang memandangnya sama, itu bukan himpunan. Baiklah, bisa dipahami pelajaran kita hari ini? Bisa. Jadi Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga nanti Ibu berikan PR ya di buku matematikanya halaman 54 itu untuk membantu kalian di subbab selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan hasil observasi bersama saya Kuku Priandoko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Wanodia Sofiarini Auza, SPD, sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, yang saya juga ditemani oleh Bapak Dian Roharman, SPD, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Assalamualaikum Bapak Dian Roharman. Waalaikumsalam Pak Koko. Assalamualaikum Ibu Wanodia Sofiarini. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Baik, percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan
kepada Ibu Auza terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi pagi, Ibu? Silakan. Iya Pak, terima kasih. Mungkin awalnya karena belum terbiasa merasa tegang di awal-awal pembelajaran, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik sampai pembelajaran itu berakhir. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana pembelajaran untuk area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Oh iya, baik Pak Koko. Untuk area pengembangan ada 2 area pengembangan yang saya lakukan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan tentunya pada pembelajaran saya tadi siswa dituntut untuk dapat membedakan yang mana yang himpunan dan yang mana yang bukan himpunan. Sedangkan untuk keterampilan di situ di pembelajaran tadi saya harapkan siswa dapat menuliskan notasi pembentukan himpunan dengan benar. Baik Bu, area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu Auza, sejauh mana sih area perkembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya ya Pak ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun di beberapa aspek masih ada kekurangan-kekurangan. Baik, sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Menurut Ibu, apa sih beberapa kekurangan yang mungkin atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, Ibu? Ya, mungkin ini hambatan yang dialami hampir semua guru ya, karena pembelajaran yang saya lakukan tadi itu berkelompok. Mungkin di setiap kelompok ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kurang aktif ya Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Bu, Iya, atau betul, Pak. kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa mereka tidak mau terlibat ikut dalam diskusi, Bu? Mungkin karena siswa yang terlalu banyak sehingga pada pembagian kelompok pendekatan yang saya pakai untuk pembagian kelompok kurang tepat. Harusnya kan bisa pembelajaran yang saya gunakan bisa membagi berdasarkan minat, gaya belajar atau pendekatan yang sesuai gaya belajar atau gaya belajar visual, motorik. Tapi mungkin pada saat pembelajaran tadi pendekatan yang saya lakukan kurang untuk dalam membagi kelompok itu. Baik. Ya, jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tadi ketika tadi pada saat pembelajaran saya sesuaikan dengan kedekatan anak aja. Jadi kesalahannya di situ. Kekurangan. Baik, jadi itu adalah rencana pembelajaran ke depan ya Bu ya. Ya. Pada saat nanti saat proses pembelajaran ke depan, hendaknya Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid sehingga menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Iya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau belum. Kira-kira kapan nih Bu Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Ya, insya Allah secepatnya. Mungkin nanti di saat mulai semester baru saya bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Akan dilakukan secepatnya, mungkin nanti ya Bu. Iya Pak. Di semester depan, semester awal, di semester genap Ibu Iya. akan melaksanakan Iya. pembelajaran tersebut. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan, Bu ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dian Roharman SPD sebagai Kepala Sekolah untuk memberikan umpan balik
atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang mungkin kegiatan observasi sudah kita lakukan di kelas dengan Bu Auza. Silakan Pak. Ya. Terima kasih pada Pak Kuku atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Ibu Auza yang sudah melakukan ini Bu ya, pembelajaran di kelasnya gitu. Iya, Pak. Seperti yang kita lihat ini kan Pak Kuku, Bu Auza ini kan salah satu kegiatan coaching klinik Pak ya. Coaching klinik. Nah, dalam kegiatan coaching klinik ini ada satu pedoman dasarnya, yaitu adanya algoritma Pak ya. Algoritma itu harus ada tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, serta tanggung jawabnya atau follow up-nya terhadap rencana aksi seperti apa. Nah, dari proses yang saya lihat tadi antara Pak Kuku dan Bu Auza, Pak Kuku sudah bisa menggali itu kepada Bu Auza terhadap langkah-langkah dari algoritma itu. Dan bagusnya juga Bu Auza juga sudah bisa terbimbing atau terarahkan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Sehingga pas akhir tadi sudah ada keputusan akhir Bu ya untuk perbaikan di semester besok. Nah, itu tanggapan dari saya Pak. Sejauh ini saya lihat sudah mampu gitu Pak ya, untuk mengembangkan Ibu Auza dan mengarahkannya, sehingga sekali lagi proses coaching klinik ini bisa dikatakan yang saya pandang Pak ya, bisa dikatakan sudah cukup berhasil. Itu saja Pak Kuku tanggapan dari saya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Dian Kuharman selaku kepala sekolah dan Ibu Wanoja Auza, Sofiarin Auza. Dan saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.